Masyarakat Minangkabau sejak dahulu dikenal dengan sistem sosial yang kuat, dibangun oleh nilai adat dan agama yang terikat kokoh dalam falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ketika arus modernisasi, pergaulan bebas, budaya konsumtif, serta kecanduan gawai menggerus akhlak generasi, maka pilar-pilar adat perlu kembali ditegakkan. Disinilah Tunku Tigo Sajarangan, Niniak Mama, alim ulama dan cadiak pandai memegang peran vital sebagai penyeimbang dan pengarah moral masyarakat. Satu Niniak Mama, penjaga marwah dan adat Salingka Nagari. Niniak Mama merupakan pemimpin adat yang memegang amanah sebagai tempat pulang ke anak kamanakan. Dalam konteks degradasi moral, peran mereka sangat besar. Peran Niniak Mama menegakkan kembali aturan adat yang mulai diabaikan, seperti sopan santun, tata krama dalam keluarga, dan etika sosial, membimbing kemenakan agar tidak hanyut dalam budaya luar yang bertentangan dengan adat Minang, menjadi teladan moral. Sebab runtuhnya akhlak sering dimulai ketika figur pemimpin adat tidak lagi dihormati atau tidak hadir membina generasi. Menyelesaikan masalah sosial secara adat, termasuk kenakalan remaja, perselisihan keluarga, hingga konflik antar pemuda. Saat marwah adat tidak ditegakkan, masyarakat kehilangan pedoman. Karena itu, kebangkitan peran Niniak Mama adalah pondasi dalam membangun kembali akhlak masyarakat. Dua alim ulama, pelita kegelapan moral dan penjaga akidah. Ulama di Minangkabau adalah cahaya yang menerangi jalan hidup masyarakat. Mereka memegang kunci dalam menjaga iman di saat godaan dunia semakin deras. Peran alim ulama menghidupkan kembali surau, pusat pendidikan akhlak yang dulu menjadi benteng moral pemuda Minang. Memberikan tausiah, kajian, dan pendidikan agama yang membentuk karakter Islami. Menjadi penghubung antara adat dan syarak, memastikan setiap langkah masyarakat kembali ke Quran dan Sunnah. Membina generasi muda agar terhindar dari pergaulan bebas, narkoba, judi online, dan kemaksiatan modern lainnya. Ketika ulama diberi ruang untuk membina umat, maka gejolak moral dapat diarahkan kembali menuju jalan kebaikan. 3. Cadiak Pandai, intelektual penggerak perubahan dan pengawal kemajuan. Cadiak Pandai adalah kelompok intelektual yang memahami perkembangan zaman. Mereka menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Peran Cadiak Pandai menganalisis akar masalah sosial dan merancang solusi melalui pemikiran kritis dan ilmu pengetahuan. Memberikan edukasi digital agar masyarakat bijak menggunakan media sosial dan teknologi. Menjadi kreator perubahan sosial. Menghadirkan program pembinaan moral berbasis pendidikan dan literasi, membantu nagari membuat peraturan yang bisa mengontrol perilaku sosial, seperti aturan bagi anak muda, Pisututi Matasaka, sistem sanksi, dan pembinaan karakter. Jika Cadiak Pandai bergerak aktif, maka nagari tidak hanya mempertahankan adat, tetapi juga maju mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas. 4. Sinergi Tunku Tigo Sajarangan, kunci kebangkitan moral masyarakat Minang. Kerusakan moral tidak bisa diselesaikan satu unsur saja. Minangkabau sejak dulu kuat, karena Tunku Tigo Sajarangan bekerja bersama. Bukan sendiri-sendiri. Langkah sinergis yang dapat dilakukan, mengaktifkan kembali fungsi musyawarah nagari sebagai tempat penyelesaian masalah pemuda dan masyarakat. Menghidupkan budaya pulang ke surau, program pembinaan akhlak bagi generasi muda. Meningkatkan kegiatan adat dan keagamaan seperti wirid, barzanji, randai edukatif, dan pelatihan adat. Mewajibkan pendidikan adat dan agama bagi anak-anak nagari. Menghadirkan teladan moral dari pemimpin adat, ulama, dan intelektual. Dengan sinergi ini, masyarakat tidak hanya diatur tetapi dibina. Tidak hanya diberi aturan tetapi diberi pemahaman dan contoh. Penutup, ketika moral masyarakat Minangkabau kian bablas, bukan teknologi yang patut disalahkan, tetapi hilangnya fungsi Tunku Tigo Sajarangan sebagai pagar nagari. Jika Niniak Mama, alim ulama, dan Cadiak Pandai kembali bersatu, maka ranah Minang akan tegak kembali sebagai daerah beradat, sebab adat Minang tidak akan runtuh oleh zaman, kecuali ketika penjaganya berhenti menjaga.